Dear brothers and sisters, welcome to We're Traveling with Jesus channel, a channel of Holy Gospel readings available in 3 languages, Indonesia, English, and Italian. Now you can access the reading in Indonesia and English separately every day, and the readings in Italian available only on Sunday. We hope you enjoy it. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama, Mal 3, 1-4. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Pembacaan dari Nubuat Malaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menempatkan diri? Sebab ia tak laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia melahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Mazmur 24, 7, 8, 9, 10, R10B. Mazmur tanggapan dengan referen. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hal pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hal pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Referen. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Referen. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hal pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Referen. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Referen. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan 2, Ibrani 2, 14-18. Dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Bacaan kedua, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercaya Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut.
dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhabatan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bacaan Injil dari kitab Lukas bab 2 ayat 22-40. Mataku telah melihat keselamatan yang ada daripadamu. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan padanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menambus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda. Berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan ke Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan.
Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow Instagram kami, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.